Perkenalkan, nama saya Putri Safadila. Saya di sini mau menjelaskan tentang pengertian zakat perusahaan. Secara etimologis, zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, dan secara bahasa, zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nisab kepada orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan gorim, dan sabilillah. Ibnu Sabil tanpa adanya halangan syarak yang melarang ketika melaksanakannya. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah negara Indonesia atau untuk memperoleh keuntungan atau laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara zakat perusahaan. Zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka perhitungan nisabnya dan syarat-syarat lainnya juga mengacu pada zakat perdagangan. Dasar perhitungan zakat perdagangan adalah mengacu pada riwayat yang diterangkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Awwal dari Maimun bin Mihram. Apabila telah sampai waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang kau miliki, baik uang, kas, atau barang yang siap diperdagangkan. Kemudian nilailah dengan nilai uang, demikian pula piutang. Kemudian hitunglah utang-utangmu dan kurangkanlah atas apa yang kau miliki. Ada 3 cara yang digunakan untuk mengeluarkan zakat dari setiap perusahaan. Di antaranya, 1. Dihitung dan dikeluarkan zakatnya seperti perdagangan Ibnu Akhil dan Ibnu Yahin. Dalam metode ini, zakat dikeluarkan dalam kurun waktu setahun sekali dengan menghitung nilai bangunan dan hasilnya kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan. 2. Zakat dikeluarkan dari hasilnya saja, 2,5% dengan nisab emas. Pada metode ini, zakat dikeluarkan oleh perusahaan ketika menerima penghasilan tanpa menunggu waktu 1 tahun. Artinya ketika suatu perusahaan menerima penghasilan, maka dari penghasilan tersebut langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dengan merujuk kepada nisab emas yang berlaku. 3. Zakat dikeluarkan dari hasilnya saja dan menggunakan nisab pertanian 10% atau 5%, dan zakat dikeluarkan pada saat pembayaran tanpa menggunakan 1 tahun. Pada metode ini juga, pengeluaran zakat dilakukan tanpa menunggu waktu 1 tahun. Pengeluaran zakat dilakukan pada saat pembayaran selesai dilakukan dengan merujuk kepada nisab pertanian 10% atau 5%. 10% untuk zakat pertanian yang tak ada hujan dan 5% untuk pertanian yang menggunakan irigasi. Selanjutnya, perhitungan zakat perusahaan. Adapun ketentuan yang dilakukan untuk menghitung zakat perusahaan. Berjalan satu hal, pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis, yaitu dengan menggunakan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam 1 tahun, kemudian baru dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat perusahaan sama dengan nisab emas, yaitu senilai 85 gram emas. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang. Dikenakan pada perdagangan maupun perorangan. Berdasarkan ketentuan umum di atas tadi, langkah selanjutnya adalah menghitung dengan berdasarkan formula perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut. 2,5% dikali aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Contoh zakat perusahaan. Perusahaan A memiliki aset usaha senilai 2 miliar dengan hutang jangka pendek senilai 500 juta. Jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000. Sehingga perusahaan A sudah wajib zakat atas perusahaannya. Zakat perusahaan yang perlu ditunaikan sebesar 2,5% dikali 2 miliar dikurangi 500 juta. Hasilnya 37.500.000. Sekian dari penjelasan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falah Maulana Ramadhani, akan menjelaskan tentang fungsi investasi dari zakat. Al-Masyiqah mengatakan investasi
zakat menurut istilah adalah mencari perolehan keuntungan harta dengan cara melakukan usaha dengan harta zakat. Investasi harta zakat dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, investasi harta zakat oleh pihak muzaki atau yang berzakat sendiri. Yang kedua, investasi harta zakat yang dilakukan oleh mustahik. Yang ketiga, investasi harta zakat yang dilakukan oleh penguasa atau badan amil zakat. Investasi zakat sebagai penyertaan dana zakat secara terpisah atau dengan dana lainnya pada sektor yang menghasilkan keuntungan atau profitable. Manfaat dari investasi zakat diperuntukkan kepada kemaslahatan para penerima zakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.